Halo YouTube, kembali lagi bersama gue Anton Sikarto. Kali ini gue mau bahas tips setelah monet apa yang harus kita lakukan. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, saya ucapkan selamat kepada YouTuber pemula yang saat ini channelnya mungkin sudah dimonetize, sudah berhasil sampai ke tahap 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mungkin perjalanan ini beda-beda, ada yang dengan cara waktu sangat singkat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada dengan cara ataupun proses yang cukup lama, sampai 5 bulan, 6 bulan, tapi itu nggak masalah. Yang terpenting adalah setelah monet, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Jangan sampai ketika kita sudah monetasi, tapi justru kita tidak melakukan apa-apa. Justru kita merasa puas pada saat kita monetas saja. Dan setelah itu, kita tidak kembali mengupload video di channel kita. Itu yang paling bahaya. Dan aku juga sudah mulai rangkum apa yang harus kita lakukan ketika channel kita sudah monetize. Dan ini adalah tipsnya. Oke, tips yang pertama adalah personal. Kenapa? Karena ngobrolin tentang kepuasan, tentu cara orang menangkapnya dan merasakannya tentu beda-beda. Ada tipe orang yang ketika sudah merasa puas, dia tidak akan melakukan apa-apa. Tapi ketika menyadari bahwa hal step monetas tersebut adalah hal awal, maka orang tersebut akan terus-terusan untuk berusaha dan mengupload video di channel YouTube-nya. Karena apa? Karena itu adalah gerbang pertama untuk bisa mendapatkan penghasilan di YouTube. Dan teman-teman juga mungkin saat ini sedang semangat-semangatnya mengupload video, berkarya dan lain sebagainya untuk dapat mengupload video di YouTube. Tapi ada sebagian orang juga ketika mereka sudah monetize di channel YouTube-nya, justru mereka malah diam dan tidak bergerak lagi. Ini kenapa? Tapi ada juga yang seperti itu. Dan saya sarankan kepada teman-teman yang mungkin saat ini sudah monetize tapi tidak melakukan apa-apa lagi atau tidak kembali mengupload video lagi, saya sarankan untuk mulai detik ini ketika teman-teman melihat video ini, mulailah mengupload video lagi. Karena kita harus benar-benar melihat perjuangan kita selama ini, selama proses menjelang monetize itu luar biasa sekali. Coba bayangkan saja, coba ingat-ingat kembali perjuangan seperti apa yang teman-teman itu lakukan sampai bangun malam untuk bisa mengedit, menggarap editing video. Mungkin sebagian orang seperti itu. Ada yang proses bikin video sendiri, kemudian edit sendiri, ngupload sendiri, cari tahu tips-tips sendiri, berapa banyak kuota yang sudah dihabiskan. Berapa banyak coba? Nggak ada hitungannya. Proses itu nggak ada hitungannya. Teman-teman yang saat ini mungkin sudah monetize, nggak ada hitungannya proses yang sudah dilakukan. Itu akan sia-sia ketika teman-teman atau kita semua itu berhenti pada saat gerbang pertama ini. Pada saat monetize ini kita berhenti untuk melakukan upload video lagi, untuk kembali berkarya lagi, untuk kembali melakukan video lagi, ataupun mengambil video, editing, dan upload lagi. Itu kita sudah berhenti, itu akan sia-sia proses yang pernah kita lakukan. Bahaya nggak? Sebenarnya nggak bahaya, ini fair-fair saja, karena ini adalah hak bagi teman-teman semua. Tapi saya sarankan apa yang sudah dimulai pada awal pertama, maka mulailah saat itu juga. Saat itu juga adalah hal yang harus kamu lakukan atau kita lakukan untuk bisa mendapatkan apa yang kita rencanakan dan targetkan pada saat pertama kali. Kalau pada saat pertama kali kita membuat YouTube adalah untuk mencari pendapatan ataupun pendapatan tambahan dan sebagainya, maka dari situ juga mulailah saat itu juga ketika sudah monetize. Jangan sampai patah semangat, jangan sampai berhenti mengupload video, jangan sampai berhenti berkarya, karena saat itu juga kita sudah di depan pintu gerbang masuk. Wow, mungkin teman-teman juga nggak membayangkan bahwa ini tuh adalah hal yang paling penting, ya enggak? Tips yang kedua dan saran yang kedua adalah tetap konsisten.
Kalau mungkin pembagian waktu, karena setiap personil dalam diri kita itu berbeda-beda. Ada yang waktunya senggang untuk bisa dilakukan ataupun bisa membuat video dan editing dan upload video, itu bagus banget. Tapi bagaimana dengan teman-teman ataupun kita semua yang bertabrakan dengan dunia kerja atau dengan kegiatan lain atau dengan hal-hal yang lainnya? Mulai dari sekarang kita rencanakan jangan sampai ketika kita sudah monetize kita tidak ada usaha lagi untuk kembali berproses lagi. Itu jangan sampai. Padahal pada saat itu juga kita sudah mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa. Mulailah atur strateginya, karena yang tahu dengan diri teman-teman adalah teman-teman sendiri. Dengan waktu yang paling menentukan juga teman-teman sendiri lebih tahu waktu yang paling senggang untuk berkarya, untuk membuat video itu waktu kapan. Mulailah rencanakan waktu untuk bisa membuat video, rencanakan waktu untuk mengedit video, rencanakan waktu untuk upload video. Jangan sampai ada jeda yang terlalu panjang sehingga algoritma kita di channel YouTube kita yang sudah bangun dari nol, dari sampai ke 1000 subscriber itu sia-sia ketika kita tidak mengupload video lagi. Sayang kan? Sayang banget. Nah teman-teman, buat saran juga buat teman-teman yang sudah monetize, jangan patah semangat buat melakukan ini terus menerus, karena hal ini akan memberikan dampak ketika kita sudah merasakan. Capek nggak apa-apa, yang namanya kerja itu juga capek, yang namanya merencanakan pun juga capek ketika gagal. Tapi nggak apa-apa walaupun gagal, yang penting kita sudah mengusahakan, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Nggak ada sia-sianya. Hal apapun yang diniatkan dengan baik, usaha apapun yang diniatkan dengan baik dan itu gagal, itu nggak sia-sia. Itu akan memberikan salah satu motivasi ataupun pembelajaran dan hikmah bagi kita semua ketika gagal. Dan ketika kita memulai lagi, kita akan lebih siap lagi. Ketika kita gagal lagi, kita memulai lagi, kita akan lebih siap lagi dengan ilmu tambahan. Dan akan ada waktunya kita akan berhasil. Wah, ini kayak motivasi ya, bukan? Oke teman-teman, mungkin kita sesama sharing saja, sesama YouTuber pemula. Jangan sampai kita malah patah semangat ketika kita sudah monetize. Kemudian kita sudah membahas konsisten. Konsisten yang saya maksudkan ini adalah konsisten upload video. Jangan sampai kita waktunya terlalu senggang untuk mengupload video kembali, karena ketika kita sudah tertata rapi jadwal dalam uploading video, maka algoritma tersebut pun akan dibentuk oleh sistem YouTube itu sendiri. Sayang kalau misalkan kita berjeda terlalu lama. Yang ketiga adalah ide. Oke, mungkin pada proses menjelang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu pasti memakan waktu yang cukup panjang. Tentu ketika kita membicarakan satu topik konten itu akan habis ide apa yang harus kita lakukan kembali, dan ide apa yang harus kita buat konten kembali, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dari tips yang ketiga ini yang saya sarankan adalah ide. Pikirkan ide, jangan sampai kita malah justru hilang ide semua. Apapun yang terjadi, apapun dengan waktu yang sangat singkat seperti itu, kita tidak boleh kehabisan ide. Walaupun mungkin idenya sangat kecil sekali ataupun simple sekali, yang penting itu bisa memberikan satu karya dan bisa kita salurkan ke channel kita. Hal ini juga yang perlu kita perhatikan, bahwa ide ini nggak boleh habis, ide konten ini nggak boleh habis. Saya sarankan ketika kita sudah tahu topik channel YouTube kita, maka jadwalkan ide yang akan kamu buat konten itu apa saja. Sampai 10, bahkan lebih itu nggak masalah. Jadi ketika kita sudah lelah untuk memikirkan ide, kita sudah ada list daftar ide yang pernah kita pikirkan itu apa saja. Sehingga ketika kita sudah mulai kembali mengkonten, itu nggak ada terhambat untuk mengulur waktu buat memikirkan ide-ide apa yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, dan inilah tips dan saran buat teman-teman yang saat ini sudah monetize dan baru saja monetize. Jangan patah semangat, karena kita sesama YouTuber pemula, kita saling berbagi informasi dan saling mendukung dan mensupport tentang channel teman-teman semua. Ikutin terus channel video ini bersama saya Anton Sigarto. Nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya di konten rumahan di helloans.com. Sampai jumpa.